Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada kalimat di bait yang kedua. Ini perhatikan benar nih buat yang memang punya masalah, buat yang punya keinginan, dan ini hasilnya tergantung Anda, tergantung saya, tergantung kita semua. Teori ini teori benar adanya. Jangan pernah kemudian bilang saya sudah melakukan tapi nyatanya tidak. Makanya digelar di Masjid At-Tin ini beberapa waktu yang lalu majelis konseling. Karena memang nggak semua hal kita bisa bahas dalam satu waktu, nggak bisa. Khusus di majelis konseling itu menjawab secara tuntas, kenapa kok doa kita nggak kekabul? Kenapa kita yang ngaku udah sedekah, udah tahajud, udah duha, udah segala macam, tapi nyatanya belum juga kelar? Digelar tuh. Apa penyebabnya menghalangi kita sehingga seakan-akan janji Allah nggak benar? Padahal kan yang salah bukan janjinya, kita yang salah. Nyatanya kalau janji Allah itu tidak benar, kenapa ada orang yang seperti simsalabim? Dan kalau saya bilang ada orang yang seperti, jumlahnya itu banyak, ribuan, ratusan, bahkan jutaan yang tidak pernah kita kenal orangnya satu demi satu. Kalau mereka berhasil, kenapa kita tidak? Lalu yang jadi pertanyaan harusnya, kenapa ya saya nggak berhasil? Jangan teorinya yang dihajar. Ada yang datang ke saya, Ustadz nggak bener tuh sedekah kontan, mana ada sedekah nggak kontan? Loh, teksnya begitu. Ya ibna Adama a'taikutum fadla wa sa'altukum qarda wa man a'tani syai'an mimma a'tautu tau'an ajjaltu lahu fil ajil. Aku akan bayar kontan bagi mereka yang keluar duitnya. Lalu kita nggak kontan nih. Di mana yang salah? Banyak. Ilmu kita barangkali yang tidak maksimal, yang tidak sempurna. Padahal Allah udah bayar kontan. Jumatan sedekah 1.000, dang. Begitu pulang makan di warteg, makan di Padang 10.000. Begitu lagi makan datang kawan. Begitu datang kawan ngobrol, begitu ngobrol pulang. Begitu mau bayar ditahan sama si kawan. Jangan, biar anak yang bayar. Sesungguhnya itulah bayaran 1.000 rupiah yang saudara taruh di kotak amal. Tapi kita nggak nyampe, otak kita menganggap bahwa itulah bayaran Allah. Kita ditabrak sama orang lain, motor kita lecet spakbornya. Barusan kita sedekah 100.000, sudah dibayar sama Allah. Kalau saudara tidak dibayar sama Allah, bukan cuma spakbor yang lecet. Nah di sini di bait yang kedua ada kalimat begini, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ayo, siapa yang bingung menghadapi apa yang dibingungkan dalam hidup ini? Kalau ada yang saudara bingungkan, sujud. Sujud. Fastahduni. Allah memerintah nih, istahdi. Mintalah petunjuk. Ustaz, bacakan lagi sekali lagi yang ayat inna hadal Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة
مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله العظيم. Subhanallah tuh Ustaz, itu surah apa Ustaz? Al-Isra. Kira-kira ayat berapa Ustaz? Ayat 12. Saya tidak akan bahas ini PR buat Anda. Buka surah Al-Isra mulai ayat 12. Petunjuknya, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina. Lihat nih, wa yubashshirul mu'minin. Bahwa Quran udah disediakan oleh Allah sebagai petunjuk. Dari sini aja kita udah banyak salahnya nih. Mestinya kalau kita lagi masalah kan balik ke Quran. Kita nggak balik ke Quran. Itu ayat 12 sampai wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi. Sampai situ ya. Kita terusin. Subhanallah, suara Ustaz. Boleh juga kapan-kapan nanti ke pesantren ya. Kita rekam gitu ya. Kita jadiin CD ya. Sekali-sekali kan kita perlu ulama lokal yang baca Quran kan. Kita perlu ya ulamanya Masjid Atin semua mengingatkan kita rindu sama masjid. Insyaallah mudah-mudahan. Ya ibadi, sekali lagi, kullukum dhalun illa man hadaituhu. Nah pertanyaannya tinggal seberapa rajin nih kita minta petunjuk sama Om. Boleh diikuti boleh enggak terserah. Tapi waktu saya bermasalah, sampai sekarang juga masih punya masalah, cuman berbeda. Dulu utang, kalau sekarang gosip. Ya, masalahnya apalagi jamaah yang komplain sana sini nggak keruan. Datang 7 kali pengajian, 7 kali ditekuk mukanya. Tapi masih bagus, tandanya masih ngaji, belum di penjara kan gitu. Padahal waktu datang pertama kali kan ngomongnya udah kacau melulu, kacau tapi panjang umur. Sebenarnya kan udah dibayar sama Allah itu. Ya nggak apa-apa lah, ilmu kan masih terus berproses toh. Saya pakai bait yang kedua ini, ya kan janji Allah nih kan. Fastahduni ahdikum, minta petunjuk padaku, aku akan beri petunjuk. Nah kalimat yang sahih, kalimat yang benar, kalimat yang ahsan, betul tentang petunjuk ada di mana? Ada di suratul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lihat, ihdinas siratal mustaqim ya Rabb. Bimbinglah saya, bimbinglah kita, bimbinglah kami ya Allah. Kemana menuju siratal mustaqim? Siratal mustaqim nanti menjauh dah. Kira-kira begitu. Kalau boleh kita mau ngotak-ngatik tafsir Quran, dan ini boleh. Asal ada ilmu aja dan tidak melenceng. Kira-kira kita ngomong begini sama Allah nih lewat bahasa ihdinas siratal mustaqim. Rabb, saya pengen ngincer tuh karir, bimbing dah. Yang benar nih sampai karir itu dapat sama saya, yang siratal mustaqim, yang lempeng, yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang nyampe ke karir itu selamat, sampai pensiun selamat. Bukan orang ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan orang yang nyampe juga ke karir itu tapi ke gedung bundar.